He's resisting! Halo movie lovers, selamat datang di channel Big Boss, sebuah channel yang berisi rekap alur cerita film yang tentunya menarik sekali untuk kalian tonton. Nah, kali ini Big Boss bakal ngebahas alur cerita film Amerika yang dirilis tahun 1994, berjudul Dumb and Dumber, yang akan mengisahkan kehidupan konyol dua orang sahabat, Layat dan Harry. So, jangan beralih dulu, siapkan secangkir kopi hangat dan cekidus. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Layat yang sedang bekerja sebagai seorang sopir limosin, di mana hari itu Layat mendapat penumpang yang sangat cantik. Hello. Seketika Layat pun tergila-gila kepada wanita yang diketahui bernama Mary itu. Sebagai ketua asosiasi jomblo sedunia, tentu saja si Layat telah banyak mempelajari bagaimana cara merayu wanita. Dan hal itu pun dia terapkan untuk merayu Mary saat mengantarnya ke bandara. California. Beautiful. I'm Mary Swanson. Name's Christmas. Lloyd Christmas. Di bandara tak lupa Layat meminta sebuah pelukan perpisahan, walaupun sebenarnya Mary ini benar-benar terlihat terpaksa. Lloyd. I hate goodbyes. Ternyata membiarkan Mary pergi begitu saja rasanya sangat disayangkan bagi Layat dan terus memperhatikan langkah demi langkahnya. Goodbye, my love. Hingga dia pun melihat Mary meninggalkan kopernya. Layat pun kemudian bergegas ke dalam bandara untuk mengambil koper tersebut sebelum dua orang tak dikenal mengambilnya. Mereka adalah Dadang dan Nining. Layat lalu berlari menuju pesawat yang ditumpangi Mary dan... ya, pesawatnya telah lepas landas. Sementara itu, kita bisa melihat Harry yang bekerja sebagai pengantar hewan peliharaan. Dan kabarnya, baru-baru ini Harry menghabiskan tabungan hidupnya dengan mengubah van-nya berbentuk anjing supaya para wanita menyukainya. Hari itu, Harry ditugaskan untuk mengantar beberapa anjing yang baru dimandikan kepada pemiliknya. Tetapi karena Harry mengemudi ugal-ugalan, semua anjing yang dibawanya pun kecipratan cat yang ada di mobilnya. And I stand by my performance. Kini Layat dan Harry pun sah menjadi pengangguran. Dan ditambah lagi masalah baru pun muncul karena Dadang dan Nining mendatangi kontrakan mereka dengan membawa senjata. Did you pay the gas bill? Sampai di sini Layat masih belum mengetahui apa-apa tentang koper tersebut dan menganggap dua orang yang mencarinya adalah petugas tagihan. Mereka berdua kemudian kabur lewat pintu belakang. Malamnya, Layat dan Harry kembali lagi ke kontrakan mereka dan benar-benar panik karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan untuk membayar tagihan mereka. Layat kemudian mendapat ide cemerlang untuk mengatasi masalah mereka, yaitu kabur menuju Aspen, Prancis. Awalnya, Harry menolak ajakan itu karena dia sadar tujuan Layat hanya ingin menemui Mary. Tapi Layat pintar, Layat memberikan alasan yang logis. Layat mengatakan bahwa dia sudah muak dengan kehidupannya karena dia tidak bisa menjadi siapa-siapa dan lebih muak lagi karena tidak memiliki siapa-siapa. Jomblo-jomblo mana suaranya? Oke, singkat cerita, mereka pun pergi menuju Aspen dan meninggalkan pesan di pintu kamarnya untuk Dadang dan Nining. Those rat bastards. They gotta be pros. How the hell do they know that I got gas? Dalam perjalanan mereka menuju Aspen, banyak sekali hal konyol yang terjadi, seperti mengerjai beberapa preman di sebuah kedai makanan. Kill sons of bitches. Genius, Lloyd. Sheer genius. Dan juga membuat seorang polisi merasakan sensasi luar biasa air kencing Layat karena mengira itu minuman keras. Sir, no, wait. Get the hell out of here. Bahkan Layat hampir saja menabrak sebuah truk karena imajinasi liarnya. Sementara itu, Dadang menelpon bosnya Pak Tatang karena mengira bahwa Layat bukanlah orang sembarangan. You and Shay were supposed to grab that bag so we could end this shit.
Keesokannya, Dadang dan Nining berpura-pura meminta tumpangan. Namun, karena Nining lagi beol, Dadang pun terpaksa pergi sendirian bersama mereka. Saddle up, partner. Awalnya, Dadang sudah berniat menembak mereka berdua, namun karena bertetapan dengan beberapa orang juga yang ingin menumpang, niat Dadang pun tertunda. Hingga akhirnya Dadang mencoba dengan menaruh racun tikus di burger milik Layat. Namun saat itu tingkah usil Layat dan Harry menyelamatkan mereka berdua, di mana burger milik Dadang mereka taruh dengan cabai. Akhirnya Dadang pun tak tahan dan meminta obat lambungnya. Dan karena panik, Harry kemudian memberikan racun tikus yang digunakan Dadang tadi. Dadang pun tewas saat itu. Kini mereka berdua pun menjadi tersangka atas kematian Dadang. Waitress says he came in with a couple of younger guys. Did you get a make on the vehicle? Driving an 84 sheepdog. Singkat cerita, Layat pun salah arah di persimpangan menuju Aspen, hingga akhirnya mereka kehabisan bensin di tengah jalan. Anybody can make a mistake. I'm only human, Harry. Sebuah pertengkaran pun terjadi. Harry kemudian meninggalkan Layat dan berniat mencari tumpangan untuk pulang. Oh, well, pardon me, Mr. Perfect. Setelah cukup lama berjalan, tiba-tiba Layat memanggil Harry kembali dengan membawa sebuah motor kecil dan mengajaknya pergi menuju Aspen lagi. Got room for one more if you still want to go to Aspen. Tentu saja Harry kaget. Ternyata Layat menukar mobil Harry dengan motor tersebut. Harry pun ternyata sangat senang sekali karena mendapat solusi. Mereka berdua pun segera pergi menuju Aspen yang sedang bersalju. We're there. Mereka yang tak memiliki uang dan tak tahu harus bermalam di mana terpaksa menginap di tepi kali dengan sebuah api unggun. Saat itulah Harry mengatakan bahwa jarinya sudah tidak merasakan apapun lagi. Mendengar itu, Layat kemudian menawarkan sarung tangan cadangan yang dipakainya. Tentu saja Harry sangat marah karena Layat sangat egois. Akhirnya mereka berdua bertengkar lagi dan Harry pun berniat membuang koper Mary dan jreng-jreng. Akhirnya mereka tahu koper tersebut berisi uang yang sangat banyak. Mereka berdua pun langsung menggunakan uang tersebut untuk menginap di hotel mewah dan tentunya makan seenaknya dan belanja dengan sesuka hati. Bahkan saking banyak uang yang mereka miliki saat ini, mereka jadikan tisu untuk sekedar mengelap ingus Layat dan keringat Harry. Tak lama kemudian, Layat tak sengaja membaca berita tentang Mary dan keluarganya, di mana mereka akan mengadakan acara amal di sebuah tempat. Society tomorrow night. Walking down the street, pretty woman, talk a while. Stay with me. Singkat cerita, Layat dan Harry pun mendatangi acara amal tersebut dengan setelan sultan. Ternyata ayah Mary adalah pemilik salah satu yayasan pelestarian hewan yang terkemuka di dunia dan berhasil melestarikan 23 spesies langka. Nama ayah Mary tersebut adalah Mr. Swenson. Specimens constitute 1/7 of the snow owl population left on the planet. Dan tak lama kemudian, Layat tak sengaja melihat Mary sedang berdiri di sana. Namun karena gugup, Layat meminta Harry mendatangi Mary dan menyuruhnya mengatakan bahwa dia ingin bertemu. Tapi kemudian rencana tersebut pun berantakan karena ibu tiri Mary menyukai Harry dan meminta Mary mengajak Harry bermain ski. A couple of weeks and, well, this may be your last chance. Poor thing, she never gets a chance to get out.
Akhirnya Harry pun membohongi Layat dengan mengatakan bahwa Mary menghendaki pertemuan dengannya besok jam 10. Saking senangnya, Layat pun mengambil sebotol bir dan tak sengaja membunuh spesies langka yang baru diperkenalkan ayah Mary tadi. Boy, this party really died. Singkat cerita, keesokan harinya, Layat pun pergi ke tempat yang dikatakan Harry kemarin untuk menemui Mary. Sementara itu, Harry ternyata pergi bersama Mary bermain ski. Hari itu benar-benar membuat Mary bahagia dan sangat senang bersama Harry dengan segala kekonyolannya. Sedangkan Layat penuh penderitaan karena menunggu tanpa kepastian, hingga membuatnya marah dan tak menghiraukan wanita yang ada di sampingnya. Karena tak tahan lagi, akhirnya Layat pun berniat menemui Mary ke rumahnya. Dan melihat Mary diantar pulang oleh Harry. Wow, sungguh tidak terduga. Ternyata ada udang di balik gado-gado. Sebuah kecupan hangat dari Mary untuk Harry dan janjian dating malamnya. Sekembalinya ke hotel, Layat pun berpura-pura tidak mengetahui apa yang dilihatnya tadi siang dan berusaha bersikap normal. Melihat Harry yang sudah bersiap-siap ingin pergi, Layat pun kemudian memasukkan obat pencuci perut ke dalam teh Harry. Dan singkat cerita, saat sedang menjemput Mary, Harry pun mencret-mencret, dan konyolnya, kloset yang dia gunakan adalah kloset rusak. Harry, are you in there? I was running a little late. I thought. I hope you're not using the toilet. It's broken. Huh? Saat itulah Layat pun tiba-tiba muncul dan mengajak Mary mengambil kopernya yang berada di hotel. My briefcase? Hey, I have it at my hotel room. Hey, I'm sorry, but something important's come up and I've got to run out. Tentu saja Mary sangat senang karena kopernya selamat, tapi bukan uangnya ya. Mary kemudian mencium Layat untuk sekedar berterima kasih. Sementara itu, Harry pun kembali pulang ke hotelnya dan tiba-tiba dipanggil seorang wanita yang dirayunya saat perjalanan menuju Aspen dulu. Sementara di kamar, Layat berencana mengungkapkan perasaannya kepada Mary, tapi karena gugup, sekali lagi Layat pun salah mengucapkan isi hatinya. Mary, I desperately want to make love to a schoolboy. That's not what I meant. Dan saat itulah Tatang, bosnya Nining, datang menodong senjata kepada Layat dan meminta uang tebusan suami Mary. Namun saat dibuka, uang tersebut hanya berisi kertas yang berisi tulisan jumlah hutang yang digunakan Harry dan Layat. What is this? What is this? Where's all the money? You're a dead man! Scene kembali beralih kepada Harry yang hendak masuk ke kamarnya dan melihat Mary dan Layat sudah diborgol di atas kasur. Saat itulah Tatang muncul kembali dan menodong Harry. No, stay. Drama persahabatan pun terjadi, di mana mereka berdua pada dasarnya saling menyayangi, walaupun sama-sama kesal karena saling bermain belakang. You kissed my both cheeks, both lips. Shut up! Put it right. Tatang pun kebingungan karena mereka berdua saling ingin berkorban. Hingga akhirnya Harry mengatakan tentang kebersamaannya dengan Mary yang membuat Layat kesal. Hey, kill him! Dan saat Tatang akan membunuh Layat, ternyata Harry masih hidup dan menembak Tatang. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang ke tempat tersebut dan menangkap Tatang. Ternyata, orang yang memanggil Harry tadi adalah polisi yang memang menangani kasus penculikan suami Mary. Then they slapped this bulletproof vest on me and gave me a gun. Akhirnya, Harry dan Layat pun harus berpisah dengan Mary dan terlihat jelas wajah tidak senang Layat kepada suaminya tersebut. Thank you. Gratitude. Di akhir cerita, Harry dan Layat terlihat berjalan kaki berniat pulang ke kota mereka. Dan di perjalanan, sebuah bus touring yang berisi para wanita mengajak mereka berdua naik. Tapi Harry menolak ajakan tersebut dan mengatakan bahwa di depan ada sebuah kota yang mungkin saja ada pria yang bisa mereka ajak. Ternyata hal tersebut membuat Layat kesal dan segera berlari untuk menghentikan bus tersebut. Dan saat itulah Layat mengatakan bahwa arah kota yang dimaksud Harry tadi salah.
Tamat ending yang mentatangkan. Well, sekian rekap alur cerita film kali ini. Pastikan kalian menonton film fullnya, karena film ini benar-benar konyol dan menghibur. Sebuah kalimat untuk film ini adalah, jangan anggap remeh teman sejati Anda. Sekian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.